Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi PPKN kali ini tentang bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang akan kita bahas kali ini yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Poin-poinnya di dalamnya meliputi bentuk keberagaman, kemudian pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia di dalamnya meliputi suku bangsa. Suku bangsa tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan penjajah di Indonesia. Kemudian poin berikutnya yaitu adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Sedangkan adat yang melembaga biasa disebut adat istiadat. Berikutnya yaitu agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Dan perlu kalian ketahui bahwa pemerintah kita sendiri telah menetapkan beberapa agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anakku, sekarang kita beralih pada pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Adakah pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Tentu saja ada. Yang jelas ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Nah, apa saja itu? Nah, dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama, terciptanya integritas nasional. Kemudian dampak berikutnya menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Kemudian berikutnya adalah dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, itu adalah dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Selain berdampak positif, ternyata keberagaman juga bisa berdampak negatif. Nah, di sini ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman. Yang pertama, bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawanya sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, atau kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Dampak negatif berikutnya yaitu munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibanding suku bangsa yang lain. Jadi menganggap bahwa suku bangsa saya lah yang paling unggul. Bahkan yang lebih parah lagi menganggap rendah suku bangsa yang lain. Nah, kalau hal itu dibiarkan, tentu saja ini akan memungkinkan terjadinya beberapa konflik atau perselisihan. Kemudian fanatisme yang berlebihan. Ya, dampak negatif berikutnya yaitu fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Jadi menganggap bahwa keyakinan sendirilah yang paling benar dan cenderung menganggap salah keyakinan orang lain. Tuh ya, itu adalah dampak positif dan negatif dengan adanya keberagaman.
Nah, sekarang permasalahan apa saja yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Perlu kalian ketahui, dengan adanya keberagaman ya, itu menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Tetapi tidak artinya keberagaman itu sendiri ya terkadang menjadikan atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Nah, di sini beberapa bentuk konflik yang biasa atau yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian konflik antar agama, yaitu pertentangan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian konflik berikutnya itu konflik antar ras, pertentangan antara ras yang satu dengan yang lainnya. Dan konflik berikutnya itu konflik antar golongan. Ini adalah pertentangan antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anakku, demikian tadi materi PPKN untuk minggu ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.